Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah yang akan mengoyak nurani dan menggetarkan hati. Di tengah malam yang dingin dan sunyi, seorang gadis kecil berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan perutnya kosong sejak 3 hari lalu. Di depan gerbang megah milik seorang miliarder, ia mengetuk dengan harapan dan rasa lapar yang nyaris membunuh. Tapi yang datang bukanlah belas kasih, melainkan hinaan, teriakan, dan lemparan air kotor. Siapa sebenarnya gadis ini? Dan kenapa rumah mewah itu justru menyimpan rahasia kelam yang mengejutkan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di balik gemerlap kota yang tak pernah tidur, ada sisi gelap yang tak pernah mendapat cahaya. Kota ini dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi, mobil mewah melintas di jalanan basah, dan manusia-manusia sibuk mengejar dunia. Namun di sudut yang nyaris tak terlihat, berdirilah seorang gadis kecil dengan tubuh yang lemah dan tatapan kosong, bernama Hana. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat baju seseorang kuyup dalam waktu singkat. Hujan seperti ini menyusup sampai ke tulang. Hana sudah 3 hari tidak makan. Bukan karena mogok makan, bukan pula karena diet, tapi karena memang tidak ada satupun yang bisa dimakan. Ibunya telah pergi entah kemana sejak seminggu lalu, meninggalkannya di rumah kontrakan kecil yang bahkan atapnya pun bocor. Ayahnya? Nama itu sudah jadi asing dalam hidup Hana sejak usia 2 tahun. Ia bahkan tak pernah tahu wajahnya. Dengan kaki kecil yang nyaris tak kuat menopang tubuhnya, Hana melangkah keluar dari gang sempit. Sandalnya hanya sebelah. Yang satu lagi hanyut saat hujan deras 2 hari lalu menggenangi kawasan itu. Perutnya berontak setiap 5 menit, menyisakan rasa perih yang menusuk dari dalam. Ia mencoba bertahan. Namun hari ini, rasa sakitnya tak tertahankan. Ia harus mencari makan. Apapun caranya. Ia menyusuri pinggiran jalan raya. Mobil-mobil lalu lalang, tak satu pun yang peduli. Orang-orang berlalu cepat dengan payung dan mantel, seperti tak melihat makhluk kecil yang berjalan tertatih dengan pakaian lusuh dan basah. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Ia sempat menghampiri warung pinggir jalan, tapi hanya diusir dengan kalimat singkat, "Nggak jual buat pengemis." Langkahnya terus berlanjut hingga akhirnya ia sampai di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam doff. Di balik pagar megah itu, tampak taman rapi, air mancur kecil, dan rumah besar bergaya modern dengan dinding kaca menyilaukan. Lampu-lampu menyala terang meski masih sore, memancarkan kehangatan yang menusuk hati Hana. Dari sela pagar, ia bisa mencium aroma masakan yang menggoda. Perutnya bergejolak. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri mengetuk pagar itu perlahan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Hana menunggu. Tubuhnya berdiri mematung dalam rintik hujan. Air menetes dari rambutnya, menyusup ke leher dan punggung. Setelah beberapa menit, akhirnya dari pos jaga keluar seorang pria berseragam hitam, membawa tongkat. Wajahnya keras, matanya tajam penuh curiga. "Apa-apaan kamu ini?" bentaknya. Hana terkejut. Ia menunduk, lalu menjawab lirih. "Saya lapar, Pak. Boleh saya minta sedikit nasi?" Satpam itu tertawa mengejek. "Ini rumah siapa kamu tahu? Rumahnya Pak Damar. Miliarder. Bukan tempat sembarang orang datang dan minta-minta." "Saya cuma minta makan, Pak," ucap Hana nyaris berbisik. "Udah sana. Pergi. Sebelum saya panggilin polisi," bentaknya lagi sambil mengangkat tongkat. Hana melangkah mundur. Tapi tubuhnya lemah. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tangannya menyentuh aspal dingin. Lututnya tergores dan berdarah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya memeluk lututnya, menahan dingin dan rasa malu yang menusuk hati. Dari dalam rumah,
seorang perempuan parubaya keluar bersama dua anjing kecil berbulu putih. Ia mengenakan gaun mewah, wajahnya penuh make-up mahal, dan jemarinya penuh cincin emas. Anjing-anjing itu menggonggong ke arah Hana. "Siapa itu, Pak Herman?" tanyanya sambil mendorong anjingnya menjauh dari pagar. "Pengemis, Bu. Datang minta makan." Perempuan itu memicingkan mata. "Gusur saja. Nanti dia bawa penyakit. Dasar anak jalanan." Mendengar kata "gusur", satpam itu makin berani. Ia menyemprotkan air dari selang ke arah Hana. Tubuh kecil itu tersentak, lalu menggigil hebat. Ia lari menjauh, berlindung di balik tembok pembatas taman. Namun yang tak mereka sadari, dari lantai atas rumah, seorang anak laki-laki memperhatikan semuanya dari balik jendela kamarnya. Ia menyaksikan setiap detik kejadian itu. Namanya Raka. Usianya 11 tahun. Ia cucu satu-satunya Damar Wicaksono, pemilik rumah itu. Raka berbeda. Meski tumbuh di lingkungan penuh kemewahan, hatinya tidak keras. Ia sering merasa kesepian. Kedua orang tuanya terlalu sibuk urusan bisnis, dan kakeknya, Damar, hanya peduli pada citra dan reputasi. Raka melihat bagaimana gadis kecil itu diperlakukan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah kepada dunia yang selama ini membesarkannya. Sore menjelang malam, Hana berjalan perlahan menuju halte tua di seberang jalan. Tempat itu sudah reot, atapnya bocor, tapi cukup untuk berteduh. Ia meringkuk di sudutnya, memeluk lututnya yang berdarah. Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek. Hujan masih turun. Di dalam rumah megah itu, lampu sorot menyala terang. Pesta keluarga sedang berlangsung. Meja makan dipenuhi ayam panggang, salad, nasi kebuli, puding coklat, hingga es krim impor. Tapi tak ada satupun yang menyentuh hati mereka soal seorang gadis kecil yang kelaparan hanya beberapa meter dari situ. Beberapa pelayan membuang makanan sisa ke tempat sampah belakang. Makanan yang bagi Hana bisa menyelamatkan nyawanya. Malam itu dibuang begitu saja. Waktu berjalan. Udara makin dingin. Tubuh Hana mulai menggigil hebat. Ia menutup matanya, mencoba tidur, berharap rasa lapar itu akan hilang saat ia bangun. Tapi tak mudah. Perutnya seperti menjerit dari dalam. Kepalanya pusing. Matanya buram. Tak jauh dari sana, Raka masih duduk di ranjang, gelisah. Ia tak bisa tidur. Tatapan mata Hana tadi terus menghantuinya. Ia mengambil selimut tipis dari lemarinya. Lalu diam-diam keluar dari kamar, turun lewat tangga darurat belakang, dan menyelinap keluar dari rumah megah itu. Di halte itu, Hana hampir tak sadar. Saat itulah Raka datang. Ia berjalan pelan, mendekat tanpa suara. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia menyelimuti tubuh Hana dengan selimut yang ia bawa. Hana tersentak. Matanya terbuka lebar, menatap bocah laki-laki di depannya. Tapi Raka hanya tersenyum. "Maaf, aku nggak bisa bawa makanan. Tapi ini, semoga bisa bikin kamu hangat," bisik Raka pelan. Hana tak menjawab. Hanya menatap bocah itu dengan pandangan kosong. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 3 hari, matanya mengalirkan air mata. Malam itu, dua anak dari dua dunia berbeda dipertemukan oleh hujan, oleh lapar, oleh ketidakadilan yang nyata. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Udara malam makin membeku. Jarum jam di pos satpam menunjukkan pukul 11:20. Hujan belum juga reda. Di halte tua yang lapuk itu, Hana masih menggigil meski kini tubuhnya dibalut selimut tipis pemberian Raka. Rasa dingin belum sepenuhnya pergi, tapi kehangatan kecil dari selimut itu membuatnya tetap terjaga. Membuatnya merasa untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat keberadaannya. Raka duduk di sebelah Hana. Diam. Tak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk lutut dan memandang ke arah langit yang gelap, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat untuk anak seumurannya. "Namaku Raka.
katanya pelan. Hana tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, kemudian kembali menatap tanah. Maaf, aku nggak bisa kasih makan sekarang. Kalau ketahuan keluar rumah malam-malam, kakekku pasti marah banget. Raka menambahkan, dengan suara penuh penyesalan. Kata, makan, itu menohok lagi di dada Hana. Perutnya kembali berontak. Tapi ia hanya mengangguk kecil. Tak ingin membuat anak lelaki itu merasa bersalah. Ia terlalu lelah untuk berharap apa-apa. Setelah beberapa menit yang sunyi, Raka berdiri. Kamu tunggu di sini ya. Aku coba cari cara. Tapi janji, jangan pergi kemana-mana. Hana mengangguk pelan. Raka pun berlari kembali ke rumahnya. Kali ini ia masuk lewat pintu belakang, lewat gudang penyimpanan dekat dapur. Ia tahu semua orang sudah tidur kecuali beberapa pelayan malam. Diam-diam, ia menyusup ke dapur. Di sana, ia melihat 2 kantong besar plastik hitam penuh dengan makanan sisa pesta tadi. Ia membukanya dengan cepat. Ayam panggang masih utuh, nasi yang baru dicicip, buah-buahan yang masih segar. Semua dibuang begitu saja. Hatinya miris. Ia tak bisa membawa banyak. Ia mengambil 1 kotak bekas kue, mengisinya dengan nasi, sepotong ayam, dan sepotong roti. Lalu menutupnya rapat, dan kembali menyelinap keluar. Beberapa menit kemudian, kotak itu sampai di tangan Hana. Raka meletakkannya di pangkuannya. Makan ya. Aku nggak tahu enak apa enggak, tapi ini dari rumahku. Hana menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka perlahan, mencium aroma hangat yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 hari, ia menyuap makanan ke mulutnya. Namun sebelum suapan ketiga, ia berhenti. Ia menoleh ke Raka. Kamu nggak makan? Tanyanya pelan. Raka tersenyum kecil. Aku udah makan tadi. Makananku nggak dibuang. Hana menunduk. Terima kasih, Raka. Malam itu, mereka tak banyak bicara. Tapi sesuatu tumbuh dalam diam. Rasa percaya. Rasa aman. 2 anak dari dunia yang saling bertolak belakang dipertemukan oleh kepedihan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang masih bersih. Keesokan harinya, langit belum cerah benar saat seseorang memergoki jejak-jejak kaki kecil dan noda nasi tercecer di pinggir taman dekat pagar rumah. Satpam yang sama, Pak Herman, melihat ada sisa plastik dan selimut basah tertinggal di halte seberang. Ia curiga. Ia menyisir area itu dan menemukan Hana masih tertidur di bawah kursi halte. Selimut menutupi wajahnya. Dengan cepat, ia memanggil bala bantuan dari dalam rumah. 2 orang pembantu keluar bersama Nyonya Ratna, istri dari Damar Wicaksono. Lagi-lagi anak ini. Masih di sini? Teriak Nyonya Ratna dengan nada tajam. Tanpa menunggu penjelasan, ia menyuruh Pak Herman menyeret Hana menjauh dari area rumah. Satpam itu mencengkeram lengan Hana dengan kasar. Gadis itu tersentak, terbangun dan ketakutan. Tapi ia terlalu lemah untuk melawan. Bawa ke pos RW. Biar dia kapok. Jangan kasih ampun, seru Nyonya Ratna. Hana menangis. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Saya cuma lapar. Tangisnya tak dihiraukan. Orang dewasa di sekitarnya melihatnya sebagai gangguan. Bukan anak kecil. Bukan manusia. Namun saat Hana dibawa menjauh, Raka keluar dari pintu belakang, melihat semua kejadian itu. Matanya melebar. Wajahnya panik. Ia berlari ke arah pagar, memanggil satpam itu. Berhenti. Lepasin dia. Dia nggak salah apa-apa. Teriaknya. Pak Herman menoleh. Raka, jangan ikut campur. Tapi Raka tak berhenti. Ia berdiri di depan Hana, membentangkan tangan kecilnya. Dia temanku. Aku yang suruh dia nunggu di situ. Kalau dia salah, aku juga salah. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka bocah itu akan berdiri menentang mereka semua. Beberapa menit kemudian, suasana di ruang tengah rumah besar itu berubah tegang.
Damar Wicaksono duduk di kursi utama. Matanya tajam menatap Raka dan Hana yang duduk di lantai. Nyonya Ratna berdiri di belakang. Wajahnya tak kalah tegang. "Kamu bawa anak jalanan masuk rumah ini?" tanya Damar dengan nada datar namun menakutkan. Raka menunduk. "Dia cuma butuh makan, Kek. Ini rumah, bukan panti sosial. Kamu tahu betapa pentingnya citra keluarga kita? Kalau ada wartawan tahu ada anak pengemis dekat rumah kita, apa kata publik? Tapi dia cuma minta nasi, bukan minta uang, bukan minta tinggal di sini." Suara Raka bergetar. Damar menatap Hana. "Siapa namamu?" "Hana," jawab gadis itu pelan. "Orang tuamu di mana?" Hana terdiam. Tak tahu harus jawab apa. Raka menyela. Ibunya ninggalin dia. Dia tinggal sendirian. Suasana hening. Tapi Damar bukan pria yang mudah luluh. Ia berdiri, lalu berkata pelan namun dingin, "Beri dia uang. Antar ke panti atau manapun. Jangan biarkan anak ini datang ke sini lagi." Tapi saat satpam mendekat untuk membawa Hana pergi, Raka berdiri. "Kalau dia pergi, aku ikut. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi." Perkataan itu membuat semua orang tertegun. Nyonya Ratna memekik. "Raka, kamu bicara apa?" Tapi bocah itu tak mundur. Ia menggenggam tangan Hana dan berkata lantang, "Kalau rumah ini nggak punya hati, aku nggak mau tinggal di sini." Damar menatap cucunya. Ada sesuatu dalam tatapan bocah itu yang menggugah ingatannya. Sekilas, ia teringat pada wajah anak laki-laki lain dari masa lalunya. Masa yang telah lama ia kubur. Diam-diam, rahasia yang terkunci puluhan tahun mulai retak. Dan ia sadar, mungkin gadis kecil itu tak sekadar pengemis lapar. Mungkin, ia adalah bagian dari dosa lama yang tak pernah ia selesaikan. Langit pagi itu masih berwarna abu-abu, seolah enggan memberi sinar terang pada rumah Damar Wicaksono. Hujan telah reda, namun hawa dingin masih menyelimuti setiap sudut rumah. Di ruang kerja berlapis kayu jati dan marmer, Damar duduk sendiri. Wajahnya dingin, namun tidak setenang biasanya. Tangannya memegang sebuah foto tua, kusam dan penuh debu, yang ia ambil dari laci paling bawah. Laci yang tak pernah ia buka lagi selama hampir 20 tahun. Foto itu memperlihatkan dirinya di masa muda, berdiri di samping seorang perempuan berambut ikal dan mata teduh. Di pelukannya, ada seorang bayi perempuan mungil yang menangis. Di balik kerut wajah Damar, ada sesuatu yang mengalir, bukan air mata, tapi rasa bersalah yang begitu dalam, yang selama ini ia kubur di balik tumpukan kekayaan dan reputasi. Hana, nama itu terngiang terus sejak semalam. Suara tangisnya, sorot matanya, bahkan caranya menggenggam tangan Raka, semua itu seakan menyeret Damar kembali ke masa lalu yang telah lama ia tinggalkan. Sementara itu, di kamar belakang, Hana duduk di kursi kayu dengan baju hangat yang baru saja diberikan oleh salah satu pembantu rumah tangga yang diam-diam iba padanya. Raka duduk di sebelahnya, menggambar sesuatu di buku sketsanya. Ia menggambar dua anak kecil di bawah halte hujan. Raka tidak berkata apa-apa, tapi dari tatapan matanya, jelas bahwa ia tak ingin Hana pergi. Namun, suasana rumah berubah mencekam saat Damar memanggil dua orang kepercayaannya, Pak Herman dan Bu Ratna. Ia memberi mereka perintah untuk menyelidiki asal-usul gadis bernama Hana. Damar tak percaya pada kebetulan, dan hatinya tak bisa tenang sejak melihat wajah gadis itu. Sore harinya, Pak Herman kembali dengan laporan. Ia membawa secari kertas dan sebuah dompet tua yang ditemukan di rumah kontrakan tempat Hana tinggal. Di dalamnya, ada KTP usang atas nama Indah Sari. Damar mengambilnya dengan tangan gemetar. Indah Sari, gumamnya. Ya, itu nama yang tak pernah ia dengar lagi sejak 20 tahun lalu. Indah adalah wanita sederhana yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga toko kecil di salah satu perusahaan milik Damar. Saat itu, Damar masih dalam perjalanan membangun kekayaan. Ia belum sekaya sekarang, tapi posisinya cukup berpengaruh. Dalam satu momen kelam, ia melakukan kesalahan besar.
Ia menjalin hubungan dengan Indah, diam-diam, tanpa komitmen, tanpa tanggung jawab. Saat Indah mengandung, Damar memilih diam dan menjauh. Dan sekarang, Hana berdiri di hadapannya, dengan wajah dan sorot mata yang begitu mirip dengan Indah. Di meja makan malam itu, Damar tampak berbeda. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Hana dengan pandangan yang sulit dibaca. Nyonya Ratna terlihat tak sabar. Sementara Raka sesekali mencuri pandang ke arah kakeknya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan. "Siapa ibumu?" tanya Damar akhirnya, dengan suara pelan namun menekan. Hana menunduk. "Namanya Bu Indah, tapi semua orang di kampung panggil dia Ibu In. Dia hilang. Udah lama." "Dia pernah cerita tentang ayahmu?" Hana menggeleng. "Cuma bilang kalau ayah saya orang kaya, tapi pergi sebelum saya lahir." Damar terdiam. Tangan kirinya mengepal di bawah meja. Kepalanya berdenyut. Apa yang selama ini ia pikir telah berakhir, kini kembali menatapnya dalam bentuk seorang anak yang tak pernah ia kenali. Malam itu, Damar duduk sendiri di teras belakang. Raka menghampirinya diam-diam. "Kek," katanya pelan. "Kenapa kakek nanya tentang ayahnya Hana?" "Kakek kenal ibunya." Damar menghela napas panjang. "Ada hal yang belum waktunya kamu tahu, Raka." "Tapi Hana nggak salah. Dia cuma anak kecil. Kalau dia tinggal di sini, apa salahnya?" "Masalahnya bukan cuma itu," Damar membalas dingin. "Kadang, masa lalu bisa membakar masa depan kalau kita tidak hati-hati." Raka terdiam. Ia tahu, ada sesuatu yang besar sedang bergolak. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar persoalan seorang gadis kelaparan. Keesokan paginya, Hana dibangunkan oleh pelayan yang ramah. Ia diberikan pakaian baru, sepatu, bahkan dibawa ke dapur untuk sarapan bersama Raka. Tapi entah kenapa, ia merasa semua ini tidak nyata. Hatinya waspada. Dunia terlalu sering memukulnya ketika ia sedang merasa nyaman. Benar saja. Siang itu, sebuah mobil hitam menunggu di halaman depan. Nyonya Ratna berdiri di sampingnya, bersama sopir yang sudah siap mengantar Hana ke panti asuhan terdekat. Tanpa bicara, ia menyerahkan koper kecil berisi baju dan peralatan Hana. Raka muncul dari dalam rumah. Panik. Kakek janji nggak akan usir dia. Tapi Damar hanya berdiri di balik jendela, menatap dari kejauhan, tanpa ekspresi. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hana berjalan perlahan ke arah mobil. Matanya basah. Tapi sebelum ia masuk, suara berat Damar menggema dari balik pintu besar. "Berhenti." Semua orang terdiam. Damar melangkah keluar, mengenakan jas panjang. Wajahnya keras tapi sorot matanya berbeda. Ia mendekat ke arah Hana, lalu berjongkok di depannya. "Kalau benar kamu anak dari Indasari, kamu bukan gadis jalanan biasa," katanya. Semua mata membelalak. Nyonya Ratna menutup mulutnya. Raka menahan napas. "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Tapi bukan sebagai tamu. Kamu akan sekolah, belajar, dan jadi orang yang kuat." Hana menatapnya, bingung dan takut. "Aku bukan ayah yang baik buat ibumu," lanjut Damar. "Tapi mungkin, aku masih bisa berbuat benar untuk kamu." Malam itu, Hana tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar mewah yang terlalu asing baginya. Segalanya terlalu cepat, terlalu rumit. Tapi di sisi lain, hatinya yang selama ini beku perlahan-lahan mulai mencair. Namun apa yang tidak mereka tahu, adalah bahwa di balik keputusan Damar menyelamatkan Hana, ada badai lain yang sedang mengendap. Karena masa lalu tak pernah benar-benar mati. Dan seseorang sedang mengawasi dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Malam itu, rumah besar milik Damar Wicaksono tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin meniup daun-daun di taman depan, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Di lantai 2, Hana berdiri di balik jendela kamarnya yang luas, menatap langit gelap dengan mata kosong. Ia belum terbiasa dengan tempat ini.
Tempat yang terlalu mewah, terlalu hangat, untuk dirinya yang terbiasa tidur di lantai dingin dan makan dari sisa roti basi. Namun jauh di balik gerbang rumah besar itu, seseorang berdiri dalam bayang-bayang pohon tua. Matanya tajam menatap jendela tempat Hana berada. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi usang. Di tangannya, ada potongan koran berjudul besar, Damar Wicaksono terlilit kasus lama. Pria itu adalah Sakti, mantan pegawai pabrik yang dulu pernah bekerja di salah satu proyek konstruksi milik Damar. Ia tahu rahasia lama sang pengusaha. Ia tahu siapa Indahsari sebenarnya. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa Hana bukan satu-satunya rahasia yang berusaha dikubur oleh Damar. Pagi harinya, Hana memulai hari dengan bingung. Seorang guru privat sudah menunggu di ruang belajar. Baju-bajunya sudah diganti seragam. Pelayan rumah memperlakukannya dengan sopan, meski tatapan mereka masih menyimpan tanya. Ia duduk bersama Raka, belajar membaca dan menulis. Tapi pikirannya melayang ke rumah kontrakan tua yang kini kosong. Ia tidak tahu harus merasa senang atau bersalah. Sementara itu, Damar tampak sibuk menutup rapat semua akses informasi ke masa lalunya. Ia memerintahkan pengacaranya untuk menelusuri keberadaan Indahsari secara diam-diam. Ia tidak yakin Indah benar-benar menghilang. Hatinya gelisah. Ia tahu, ketika rahasia masa lalu dibuka, selalu ada yang harus dibayar. Pada malam kedua sejak Hana tinggal di rumah itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Seorang tamu tak diundang mencoba menerobos masuk. Pak Herman, satpam rumah, berhasil menangkapnya sebelum ia melompati pagar. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah, pria itu membawa foto lama Damar bersama Indah. "Ini buktinya," teriak pria itu saat ditahan. "Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Hana punya hak atas semua ini." Damar yang turun langsung ke lokasi tampak terguncang. Matanya memandangi foto itu lama. Ia mengenal wajah Sakti. Dulu, Sakti adalah karyawan kecil yang diam-diam menyukai Indah. Tapi saat Indah memilih Damar, ia menghilang begitu saja. Sekarang, pria itu kembali, dengan dendam yang membara. Setelah kejadian itu, suasana rumah makin tegang. Damar memperketat keamanan, namun juga mulai membuka pikirannya. Ia memanggil Hana ke ruang kerjanya malam itu. Gadis kecil itu duduk di sofa besar. Tubuhnya tenggelam dalam bantalan mewah. "Apa kamu pernah dengar nama Sakti?" tanya Damar perlahan. Hana menggeleng. "Saya cuma pernah dengar ibu pernah kerja di toko. Tapi saya nggak ingat banyak. Saya masih kecil waktu itu." Damar mengangguk pelan. Ia tahu Hana tak tahu apa-apa. Tapi ia juga tahu, rahasia ini tak bisa ditahan terlalu lama. Jika benar Sakti menyebarkan foto itu, maka dalam beberapa hari, media akan tahu. Dunia akan tahu. Dan yang paling ditakutkan Damar bukan soal reputasi, tapi soal warisan. Di ruang makan, Raka duduk sendiri. Ia menyendok bubur hangatnya perlahan, tapi tak benar-benar memakannya. Ia gelisah. Sejak Hana datang, hidupnya berubah. Ia merasa tidak sendiri. Ia merasa punya teman sejati. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti badai yang akan meledak. Saat malam semakin larut, Sakti yang dilepaskan polisi karena tak cukup bukti, mulai menyusun rencana. Ia bertemu dengan seorang jurnalis dari media daring ternama. Ia menyerahkan foto, surat cinta lama dari Damar untuk Indah, dan sebuah pengakuan tertulis yang menyatakan bahwa Hana adalah anak dari Indah, dan kemungkinan besar, darah dari Damar Wicaksono sendiri. Jurnalis itu tersenyum penuh gairah. Kalau ini beneran, ini bisa jadi headline nasional. Dan benar saja, esok paginya, seluruh media online meledak. Judul-judul besar terpampang di mana-mana. Skandal di balik kemewahan. Putri rahasia Damar Wicaksono. Miliarder terkenal diduga miliki anak dari pekerja toko. Bagaimana nasib gadis kecil bernama Hana? Telepon rumah tak berhenti berdering. Wartawan berkumpul di luar pagar, memanggil-manggil nama Damar dan Hana.
Raka yang baru saja bangun pagi, melihat itu dari jendela kamar. Matanya membesar. Ia langsung lari ke kamar Hana. Hana duduk di tempat tidur, memegang surat kabar dengan wajah pucat. Ia belum sepenuhnya paham, tapi dari tulisan besar di halaman depan, ia tahu dirinya sedang jadi sorotan dunia. Damar turun ke ruang tamu dengan wajah tegang. Ia tak pernah menyangka semuanya akan secepat ini. Ia duduk di kursi kerja, memejamkan mata. Dunia sedang menyerangnya. Tapi bukan hanya dunia luar. Yang lebih sulit dihadapi adalah luka dalam keluarganya sendiri. Malam itu, saat semua orang tertidur, Damar keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke lantai 3, menuju ruangan yang tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Di sana, tersimpan kotak-kotak tua berisi kenangan lama, foto, surat, dokumen. Ia mengangkat satu kotak, membuka lembaran-lembaran surat dari Indah yang dulu ia abaikan. Satu surat membuat tangannya gemetar. Surat terakhir dari Indah, ditulis dengan tinta yang mulai memudar. Aku tak butuh hartamu, Dam. Aku cuma ingin kamu tahu, anak ini tak pernah minta dilahirkan dari hubungan yang kau anggap aib. Tapi dia berhak hidup. Dia berhak tahu siapa ayahnya. Kalau suatu hari nanti dia datang padamu, tolong jangan tolak dia seperti kamu menolak aku. Air mata pertama dalam puluhan tahun akhirnya jatuh dari mata Damar. Ia menangis pelan, menutup mata dengan surat itu. Ia tahu, sudah tak ada jalan kembali. Kini ia harus memilih, membela reputasi, atau menebus dosa. Dan di luar sana, seseorang sedang bersiap untuk membongkar lebih banyak. Karena skandal ini, baru permulaan. Pagi itu, aroma kopi hangat dan roti panggang menyebar dari dapur rumah besar milik Damar Wicaksono. Namun tak ada satupun penghuni rumah yang benar-benar menikmati sarapan. Suasana di meja makan tegang, penuh tekanan. Di layar televisi yang terpasang di dinding ruang tengah, tayangan berita terus menyoroti satu nama, Hana. Gadis kecil yang kemarin tidur di bawah halte kini menjadi headline utama negeri. Media sosial dipenuhi foto-fotonya. Komentar datang bertubi-tubi, ada yang mendukung, ada yang menghujat, dan banyak pula yang menebar fitnah. Di meja makan, Raka menunduk. Ia tak berani menatap kakeknya. Hana duduk di sampingnya, menggenggam sendok tanpa menyuap apapun. Tangannya gemetar, matanya sayu. Ia tak paham mengapa dunia tiba-tiba membicarakannya. Padahal beberapa hari lalu, ia hanya ingin sesuap nasi. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin, ucap Damar dingin tanpa menoleh. Raka menoleh cepat. Kakek, itu nggak adil. Hana. Diam, potong Damar tegas. Kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suara Damar menghentak seluruh ruangan. Hana menunduk dalam. Ia merasa bersalah, padahal ia tidak tahu apa salahnya. Rumah ini yang menyelamatkannya, tapi rumah ini juga yang sekarang menahannya. Ia merasa seperti boneka yang diperlihatkan kepada dunia tapi tidak punya kendali atas hidupnya. Di luar pagar rumah, para wartawan terus berdatangan. Mikrofon, kamera, dan drone terbang rendah merekam setiap jengkal properti Damar. Beberapa bahkan nekat memanjat tembok untuk mendapatkan gambar Hana. Pihak keamanan kewalahan. Polisi diminta turun tangan, namun semuanya sudah terlambat. Cerita ini sudah terlanjur membakar jagat maya. Di ruang kerjanya, Damar menerima telepon dari pemegang saham, rekan bisnis, bahkan petinggi politik. Semuanya menanyakan satu hal, apakah Hana benar-benar anaknya? Dan Damar tidak menjawab satupun. Bukan karena ia tak tahu jawabannya, tapi karena ia terlalu takut menghadapi kebenaran. Sementara itu, Sakti yang menjadi dalang di balik bocornya informasi itu semakin agresif. Ia mulai muncul di siaran podcast dan program gosip, membawa dokumen-dokumen lama, surat cinta, foto-foto Indah, dan bahkan mengklaim bahwa Damar tidak hanya meninggalkan Indah, tapi juga menelantarkan anak dari hubungan tersebut tanpa sepeser pun bantuan. Apa gunanya jadi kaya raya kalau tidak bertanggung jawab atas darah daging sendiri?
ucap Sakti dalam salah satu wawancara. Perkataan itu viral. Ribuan orang menyebarkannya. Tagar keadilan untuk Hana menjadi trending topik. Bahkan LSM anak-anak mulai mendesak agar Damar diperiksa atas dugaan penelantaran anak di masa lalu. Di tengah keributan itu, Hana mulai merasa sesak. Di satu sisi, ia ingin pergi, kembali ke kehidupannya yang sepi tapi bebas. Namun di sisi lain, ada Raka yang selalu menemaninya, yang membuat hari-harinya lebih hangat. Tapi ia tahu, setiap kehadirannya di rumah ini seperti bara api yang membakar semuanya perlahan. Malam itu, ia berdiri di balkon lantai 2, menatap lampu-lampu kota. Suara tawa Raka terdengar dari kamar sebelah. Namun ia tidak ikut tertawa. Ia menangis dalam diam. Ia merasa asing di tempat yang terlalu terang untuknya. Tanpa ia sadari, Damar berdiri di belakangnya. Untuk pertama kalinya sejak Hana tinggal di sana, pria tua itu menatapnya bukan sebagai ancaman, bukan sebagai masalah, tapi sebagai darah daging. Aku pernah mencintai ibumu, ucap Damar tiba-tiba, pelan tapi tajam. Tapi aku pengecut. Saat ia bilang dia mengandungmu, aku lari. Aku pikir, kalau aku pura-pura tidak tahu, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Hana tidak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh perlahan. Matanya sembab. Dan sekarang aku tahu, luka itu tidak pernah sembuh. Bukan hanya buat ibumu, tapi buat aku juga. Damar duduk di kursi balkon. Ia membuka dompet tua, mengeluarkan foto indah saat masih muda. Ia wanita yang kuat. Ia tidak minta apapun, bahkan saat aku punya semuanya. Tapi aku tidak beri satu pun. Hana duduk di sampingnya. Diam. Kamu sangat mirip dengannya, bisik Damar. Terutama di matamu. Tatapanmu sama. Malam itu, percakapan mereka berakhir tanpa pelukan, tanpa pelampiasan emosi. Hanya ada sunyi dan rasa sesal yang menggantung. Tapi untuk pertama kalinya, Hana merasa, ia dilihat bukan sebagai masalah, tapi sebagai seseorang. Namun badai belum berakhir. Keesokan harinya, kantor berita besar menerbitkan dokumen hasil uji DNA. Entah siapa yang membocorkannya, tapi hasilnya mencengangkan, positif. Hana adalah anak kandung Damar Wicaksono. Berita itu memecah opini publik. Ada yang mendukung Damar untuk mengakui dan merangkul anaknya. Ada pula yang mengecam, menganggapnya hanya akting demi menjaga reputasi. Yang lebih mengerikan adalah bahwa para pesaing bisnis Damar mulai menggunakan skandal ini untuk menjatuhkannya. Harga saham perusahaannya anjlok. Investor mulai menarik diri. Bahkan pengacara lawasnya mendadak mengundurkan diri. Di tengah semuanya, satu surat misterius sampai ke rumah. Surat itu tak bertanda nama, namun isinya penuh ancaman. Bukan kepada Damar, tapi kepada Hana. Darahnya anak pembawa sial. Sama seperti ibunya. Kau akan hancur karena menyimpannya. Hati-hati. Bukan semua luka masa lalu ingin disembuhkan. Ada yang harus dibiarkan membusuk. Malam itu, Damar berdiri di ruang kerjanya. Ia memegang surat itu erat-erat. Amarah dan ketakutan menyatu dalam dadanya. Ia menatap jendela yang terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, menjaga Hana bukan hanya soal menebus dosa, tapi soal menyelamatkan seseorang yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun satu pertanyaan tetap menghantuinya. Siapa yang begitu dendam sampai ingin membunuh darah dagingnya sendiri? Langit malam menggantung kelabu di atas rumah mewah yang kini seperti benteng rapuh yang diserbu dari segala arah. Di balik jendela berkaca tebal, Damar Wicaksono duduk termenung dengan segelas teh yang dingin tak tersentuh. Surat ancaman yang datang siang tadi tergeletak di atas meja, diselimuti bayangan lampu temaram. Tulisan di atas kertas itu seolah terus bergaung di kepalanya, mengingatkan bahwa dosa masa lalu tak sekadar menagih penyesalan, ia membawa murka. Sementara di kamar lantai 2, Hana mulai merasa resah. Selama beberapa hari terakhir, ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Sekali waktu ia mendengar langkah mencurigakan di luar kamarnya,
Meski ketika diperiksa tak ada siapa-siapa. Jendela yang seharusnya terkunci kadang sedikit terbuka saat pagi. Raka, yang biasanya selalu menemaninya, bahkan kini diminta tidur di kamarnya sendiri untuk alasan keamanan. Rumah ini tidak lagi aman, gumam Damar malam itu, saat berbicara dengan pengacaranya lewat telepon. Kalau benar ada seseorang yang ingin melukai Hana, maka kita tidak hanya berhadapan dengan media, tapi dengan sesuatu yang lebih gelap dari itu. Keesokan harinya, Damar mengadakan pertemuan tertutup dengan penyidik pribadi. Ia menyewa satu tim mantan intelijen yang dulu pernah membantunya dalam urusan industri dan bisnis. Kini, mereka diminta menyelidiki siapa pengirim surat ancaman itu. Beberapa nama langsung muncul sebagai kemungkinan. Sakti, tentu saja. Tapi ada juga nama-nama lama, orang-orang yang dulu tersingkir dari lingkaran bisnis Damar karena konflik kekuasaan. Namun ada satu nama yang membuat wajah Damar berubah tegang. Bagas Raharja. Bagas adalah mantan rekan bisnisnya yang dahulu memiliki hubungan dekat dengan Indasari, bahkan sebelum Damar menjalin hubungan dengannya. Bagas adalah pria ambisius yang dulu kalah telak dari Damar dalam perebutan proyek besar. Setelah itu, ia bangkrut, terjerat utang, dan menghilang. Tapi rumor yang berkembang menyebut ia menyimpan dendam pribadi, tidak hanya pada Damar, tapi juga pada Indah, yang dianggap sebagai alasan kejatuhannya. Sementara penyelidikan berjalan, rumah itu makin terasa seperti penjara bagi Hana. Ia tak diizinkan ke sekolah, tak boleh keluar dari area taman, dan dijaga ketat oleh 2 satpam yang bahkan mengikuti kemanapun ia pergi. Semua itu membuat Hana merasa kembali seperti orang asing di tempat yang awalnya memberi harapan. Raka yang melihat perubahan itu merasa tak tenang. Ia mencoba menyemangati Hana, mengajaknya bermain, menggambar bersama, bahkan membuat video lucu untuk menghiburnya. Tapi sorot mata Hana tak lagi sama. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, dan kadang termenung lama menatap bayangan di dinding. Raka, katanya pelan suatu malam, aku merasa ada yang mengintai aku. Raka menoleh cepat. Kamu mimpi. Hana menggeleng. Aku dengar suara. Orang bisik-bisik dari taman belakang. Tapi pas aku buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Raka mencoba menenangkan Hana, tapi ia sendiri merasakan ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Pelayan yang biasanya ramah menjadi gugup. Satpam sering bicara dengan nada terburu-buru. Dan kakeknya mulai sering bicara sendiri sambil menatap foto lama. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2:15. Seluruh rumah dalam keadaan gelap, hanya lampu taman dan beberapa kamera pengawas yang aktif. Namun tak ada yang menyadari bahwa seseorang telah berhasil menyusup masuk dari sisi selatan pagar yang rusak karena angin seminggu lalu dan belum diperbaiki. Sosok berpakaian hitam itu bergerak cepat, merayap di antara semak dan pohon. Ia membawa sesuatu dalam tas hitam, benda panjang dan berat yang dibungkus kain. Ia mendekati sisi rumah, tepat di bawah kamar Hana. Di kamar itu, Hana terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia bermimpi buruk. Mimpi tentang seseorang yang menariknya ke dalam sumur gelap. Nafasnya terengah, dan ia memandang jendela. Jantungnya berdetak kencang. Tirai jendela bergoyang. Bukan karena angin. Dengan perlahan, Hana berjalan mendekat. Tapi sebelum tangannya menyentuh tirai, bayangan hitam besar menampakkan diri di balik kaca. Hana menjerit. Teriakan itu membangunkan seluruh rumah. Alarm darurat berbunyi. Satpam berlari dari pos jaga. Damar keluar dari kamarnya dengan pistol kecil di tangan. Raka berlari lebih dulu, menerobos lorong dan menghampiri kamar Hana. Saat pintu kamar terbuka, Hana sudah meringkuk di pojok ruangan, menangis hebat. Tirai jendela robek sebagian, dan kaca jendela tampak retak. Tak ada satupun orang di luar, tapi jejak kaki basah terlihat jelas di lantai balkon. Dia mau masuk, dia lihat aku, kata Hana sambil terisak. Satpam memeriksa sekeliling rumah. Tak ditemukan siapapun. Tapi kamera pengawas menunjukkan satu sosok bayangan yang berhasil lolos lewat taman belakang,
lalu menghilang ke arah jalan gelap di balik pagar. Tak jelas siapa dia, tapi yang pasti, ini bukan sekadar ancaman lagi. Ini percobaan penerobosan. Dan targetnya adalah Hana. Pagi harinya, berita tentang penyusup misterius langsung menyebar. Media mulai berspekulasi. Beberapa menuding ini rekayasa untuk menarik simpati, sementara yang lain mengaitkannya dengan skandal lama yang baru terbongkar. Tapi bagi Damar, ini adalah batas kesabarannya. Ia berdiri di depan ruang tamu, menatap tim penyelidik dengan tatapan tajam. "Temukan dia," katanya dengan suara dingin. "Kalau perlu, bawa dia ke saya hidup-hidup." Tak jauh dari sana, Hana duduk di sofa dengan selimut tebal. Raka menggenggam tangannya erat. Tapi meski mereka duduk bersama, kehangatan itu terasa jauh. Karena sekarang Hana tahu, ia bukan hanya gadis kecil yang lapar. Ia adalah kunci dari masa lalu yang belum selesai, dan orang-orang dari masa lalu itu belum semua terkubur. Mereka masih hidup, dan mereka akan kembali. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menghancurkan segalanya. 3 hari telah berlalu sejak penyusup itu mencoba masuk ke kamar Hana. Meski pagar rumah sudah diperbaiki, kamera ditambah, dan satpam berpatroli 2 kali lipat, rasa aman tetap tidak kembali. Suasana rumah mewah itu lebih mirip benteng pengepungan daripada tempat tinggal. Dan Hana perlahan mulai kehilangan senyum terakhir yang ia miliki. Namun ancaman bukan lagi datang dari luar. Tanpa diketahui siapapun, seseorang telah berhasil menyusup, bukan sebagai penyusup malam, tapi sebagai orang dalam. Semua bermula dari seorang pelayan baru bernama Wati. Ia diterima bekerja 2 hari setelah insiden penyusup, karena salah satu pembantu lama mengundurkan diri mendadak. Wati tampak sopan, pendiam, dan rajin bekerja. Tak ada yang mencurigainya. Tapi setiap malam, saat semua orang tidur, ia membuka ponsel kecil dari dalam bra dan mengirimkan pesan-pesan pendek ke satu nomor misterius. Anak itu masih di rumah. Keamanan ketat. Damar mulai lengah. Fokus pada media. "Aku butuh akses ke ruang kerja. Banyak dokumen lama di sana." Wati bukan pelayan biasa. Ia dikirim oleh seseorang yang selama ini tak terlihat di permukaan. Seorang pria yang punya dendam tak hanya pada Damar, tapi juga pada nama keluarga Wicaksono yang selama puluhan tahun menjulang di atas penderitaan orang-orang kecil. Di sisi lain, Damar makin terdesak. Dalam rapat terbatas dengan para komisaris perusahaannya, ia dipaksa memilih antara 2 hal, mengakui Hana secara publik dan menyerahkan sebagian warisan, atau mundur dari jabatan direktur utama dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Dewan. "Namamu telah mencoreng reputasi," kata salah satu komisaris. "Pasar kehilangan kepercayaan. Saham kita turun 20% hanya dalam seminggu. Ini bukan soal keluarga lagi, Damar. Ini soal kelangsungan bisnis." Damar menatap kosong layar presentasi berisi grafik merah. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari kesalahannya bertahun-tahun lalu. Kesalahan yang kini menuntut harga mahal. Namun di balik kekakuan wajahnya, ada satu tekad yang mulai menyala. Ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Ia memanggil penasihat hukum dan pengacara pribadinya. "Aku akan umumkan bahwa Hana adalah anakku," katanya pelan, namun tegas. "Apa kamu yakin? Itu akan membuka semuanya. Aku lebih baik kehilangan kursi daripada kehilangan satu-satunya kesempatan menebus apa yang aku hancurkan." Sore itu, Damar duduk bersama Hana di ruang keluarga. Jendela besar terbuka, menyambut cahaya matahari pertama setelah hujan panjang. Hana masih diam, menunduk, memeluk bantal kecil di pangkuannya. "Aku minta maaf," kata Damar. Hana menoleh perlahan. "Maaf untuk apa?" "Untuk semua hari-hari yang kau lewati sendirian, sementara aku hidup di rumah ini, makan dengan nyaman, tidur dalam hangat. Padahal seharusnya, kamu juga di sini. Sejak dulu." Hana menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku bukan ayah yang baik. Tapi kalau kamu izinkan,
Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Walaupun aku tahu, itu tidak akan pernah cukup. Hana tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu memeluk Damar. Lama, tanpa suara. Tapi dalam pelukan itu, ada satu ikatan yang mulai tumbuh. Bukan karena darah, tapi karena kesediaan untuk mencintai, meski terlambat. Keesokan harinya, dunia gempar. Damar Wicaksono menggelar konferensi pers di hadapan puluhan wartawan dan disiarkan langsung ke seluruh negeri. Saya, Damar Wicaksono, menyatakan dengan sadar dan tanpa paksaan, bahwa saudari Hana adalah anak kandung saya dari almarhumah Indasari. Kesalahan masa muda saya bukan hanya menyakiti ibu dari anak ini, tapi juga telah menciptakan luka dalam diri seorang gadis kecil yang tidak berdosa. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai ayah. Raka dan Hana menyaksikan dari layar televisi dalam rumah. Suara Damar begitu berbeda, penuh beban, namun juga jujur. Namun apa yang tidak mereka tahu, adalah bahwa di salah satu sudut kota, seseorang menyaksikan siaran itu sambil mematahkan pensil di tangannya. Pria itu adalah Bagas Raharja. Dia kira itu cukup, gumamnya. Dia kira pengakuan itu akan menebus semuanya. Di tangannya, ada berkas tua, akta tanah, perjanjian jual beli, dan dokumen yang mencantumkan nama Indasari, ditandatangani oleh Damar 20 tahun lalu. Tapi bukan dokumen biasa. Itu adalah bukti bahwa Damar pernah menjual tanah milik Indah secara ilegal demi proyek besar pertamanya. Dan karena itu, Indah kehilangan rumahnya, kehilangan hidupnya. Dosa kalian lebih besar dari yang kalian kira. Malamnya, Wati masuk ke ruang kerja Damar. Dengan cepat dan hati-hati, ia membuka laci rahasia di balik lukisan besar. Di sana, tersimpan beberapa dokumen penting. Tapi yang ia cari bukan itu. Ia mengeluarkan ponsel, memotret selembar surat yang ditandatangani Indah dan Damar. Surat yang ditulis saat Indah baru melahirkan Hana. Aku menyerahkan anak ini kepadamu, Dam. Jika suatu hari aku tak kembali, jagalah dia seperti aku menjaga hidupku. Wati tersenyum tipis. Ia tahu, surat itu akan menjadi alat penghancur terakhir. Ia kirimkan foto surat itu ke nomor misterius. Hanya satu balasan yang masuk. Saatnya buka bab berikutnya. Kita hancurkan nama itu sampai ke akar. Di hari yang sama, sebuah video misterius dikirim ke beberapa redaksi media besar. Dalam video itu, tampak rekaman seorang perempuan muda yang menangis di depan kamera. Wajahnya mirip dengan Hana, tapi lebih tua. Aku bukan satu-satunya anak dari Damar Wicaksono. Video itu berakhir dengan wajah blur dan suara editan, tapi cukup untuk membuat kegemparan berikutnya. Dunia kini bertanya. Siapa sebenarnya Damar Wicaksono? Berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi? Dan apakah Hana benar-benar satu-satunya pewaris? Hana yang awalnya menjadi simbol keadilan, kini ditarik kembali ke pusaran kekacauan. Ia duduk di kamarnya, menatap layar ponsel yang menampilkan potongan video itu. Air matanya jatuh. Apa aku cuma alat mereka? Bisiknya. Sementara di luar sana, badai baru sedang membentuk awan. Dan seseorang, dari balik wajah yang selama ini dipercaya, siap menyalakan api terakhir. Hujan kembali turun malam itu, deras seperti pertanda akan sesuatu yang besar. Petir menyambar langit Jakarta seakan membuka langit yang selama ini menyimpan banyak rahasia. Di dalam rumah megah milik Damar Wicaksono, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Bukan karena ancaman dari luar, tapi karena rasa was-was yang perlahan mulai tumbuh dari dalam. Hana berdiri membatu di depan televisi. Video misterius yang tadi sore viral itu terus diputar ulang di berbagai kanal berita dan media sosial. Sosok perempuan muda dalam video, yang mengaku sebagai anak dari Damar, telah membuat kekacauan baru dalam kehidupan mereka yang baru mulai tenang. Dan lebih mengejutkan, wajah perempuan itu sangat mirip dengannya. Bagaimana mungkin? Bisik Hana pelan. Aku bukan satu-satunya.
Raka datang tergesa, menyalakan ulang video itu sambil memicingkan mata. Itu editan. Suaranya aneh. Kayak sengaja dibikin kabur, ujar Raka. Tapi Hana tak peduli soal editan. Yang mengusik pikirannya adalah ekspresi dalam video itu. Pilu, getir, dan marah. Sama seperti yang ia rasakan dulu. Jika perempuan itu benar-benar ada, maka apa yang dikatakan Damar kemarin bukan seluruh kebenaran. Di lantai bawah, Damar sendiri duduk di ruang kerja sambil menatap layar laptop. Video itu diputar berulang-ulang. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Ia mengenal baik sorot mata perempuan dalam video itu. Sangat familiar. Tak salah lagi. Dia, anak dari Rani. Nama itu keluar dari bibirnya nyaris seperti desahan. Rani adalah perempuan kedua dalam hidupnya setelah Indah. Rani tidak sekuat Indah. Tidak seberani itu. Tapi ia pernah mengisi ruang kosong dalam hidup Damar selama beberapa bulan setelah perpisahannya dengan Indah. Damar tak pernah tahu Rani hamil. Atau mungkin ia tahu, dan memilih tidak tahu. Damar memejamkan mata. Kepalanya berat. Masa lalu kembali mengurungnya dalam jebakan paling kelam. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa melepaskan diri. Di dapur bawah, Wati, pelayan yang menyamar, mendengarkan percakapan di ruang kerja lewat alat kecil yang ia sembunyikan di bawah meja. Rekaman suara Damar menyebut nama Rani membuatnya tersenyum kecil. Permainan sudah dimulai, bisiknya. Ia mengirimkan cuplikan suara itu ke kontak bernama R0. Tak lama kemudian, balasan masuk. Kita sudah pegang lehernya. Saatnya tekan. Pagi harinya, sebuah paket misterius tiba di gerbang rumah. Tak ada nama pengirim. Hanya secarik surat dan sebuah USB drive kecil. Surat itu bertuliskan kalimat tunggal. Jika kau benar-benar ingin menebus, maka buka ini. Kalau tidak, tunggu kehancuranmu berikutnya. USB itu dibuka oleh Raka secara diam-diam di laptopnya, karena Hana merasa terlalu takut. Begitu video dimulai, suara seorang perempuan terdengar lirih, penuh beban. Aku dilahirkan dari perempuan bernama Rani. Dia dibuang setelah dipakai. Ibuku meninggal dalam tekanan. Aku dibesarkan oleh panti. Tapi aku tahu siapa ayahku. Damar Wicaksono. Aku bukan ingin hartanya. Aku hanya ingin keadilan untuk ibuku. Untuk semua perempuan yang pernah dia tinggalkan. Hana memalingkan wajah. Napasnya sesak. Aku bukan anak tunggal. Raka, ucap Hana pelan. Raka menggenggam tangan Hana. Kamu tetap kakakku. Apapun yang terjadi. Damar akhirnya mengakui semuanya pada Hana malam itu. Ia duduk di depan gadis kecil yang dulu hanya ia tahu sebagai bayang masa lalu. Tapi kini, ia harus menjelaskan lebih dari itu. Benar. Mungkin kamu punya saudara lain. Tapi aku juga tak pernah tahu dia ada. Rani menghilang begitu saja. Dan aku tidak mencari. Apa kamu juga akan mengusirku, seperti kamu usir ibuku dulu? Tanya Hana. Damar menggeleng. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya di depan Hana. Kamu adalah satu-satunya alasan aku masih berdiri saat ini. Kalau kamu pergi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Namun malam itu, badai benar-benar datang. Bukan hanya hujan, tapi juga ancaman yang nyata. Seorang lelaki menyelinap ke gudang bawah tanah rumah Damar. Ia menyamar sebagai teknisi listrik yang diperintahkan oleh tim keamanan. Tapi ia bukan teknisi. Ia adalah eksekutor. Mata tangan dari seseorang yang menginginkan kehancuran Damar. Secara harfiah. Ia meletakkan satu alat kecil di panel listrik utama. Alat pemicu ledakan kecil yang dirancang seperti korsleting. Jam menunjukkan pukul 2:31 saat api pertama menyala. Ledakan kecil terdengar di ruang panel bawah tanah. Api mulai menjalar pelan, mengepulkan asap ke atas, masuk ke ruang penyimpanan dokumen. Asap mulai tercium di lantai 2. Pelayan panik.
Alarm berbunyi. Hana dan Raka terbangun, terbatuk-batuk. Mereka berlari ke arah tangga. Damar langsung menggendong Hana, sementara Raka menggenggam tangan kakeknya. Asap mulai memenuhi ruangan. Satu persatu pelayan dibangunkan dan dievakuasi keluar. Namun Wati, pelayan palsu, justru menyelinap ke lantai 3. Ia tidak berniat selamat. Ia punya misi terakhir, mengambil dokumen asli warisan yang tersimpan di brankas pribadi Damar. Sementara orang lain sibuk menyelamatkan diri, Wati membuka kode brankas dengan cepat, karena ia sudah mendapatkan informasinya dari pengawasan diam-diam selama berminggu-minggu. Ia mengambil satu berkas tipis, memasukkannya ke dalam tas kecil. Tapi saat berbalik, ia mendapati seseorang sudah berdiri di depan pintu. Raka. Aku tahu kamu bukan pelayan asli, ucap Raka pelan tapi tajam. Wati terkesiap. Tapi ia tersenyum. Anak kecil tidak seharusnya ikut urusan orang dewasa. Kamu nyaris bikin kami mati malam ini. Wati tersenyum sinis, lalu menyalakan alat kejutan listrik kecil di tangannya. Tapi sebelum ia menyerang, suara keras menggema dari belakang. Damar datang, menodongkan pistol tua ke arah Wati. Jatuhkan tas itu. Wati menatap tajam. Tapi ia tahu, permainannya sudah selesai. Namun sebelum sempat menyerahkan tas itu, tembakan terdengar dari luar jendela. Kaca pecah. Peluru menembus dinding. Damar refleks menjatuhkan diri. Raka menarik tubuh kakeknya. Tapi dalam kekacauan itu, Wati melompat keluar jendela dan lenyap dalam gelap. Peluru itu bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan Wati. Dan kini Damar sadar, ini bukan sekadar dendam lama. Ini adalah perang yang belum pernah benar-benar dimulai. Dan medan perangnya adalah keluarga. Langit Jakarta tampak kelelahan setelah semalam dilanda hujan deras dan api. Rumah megah milik Damar Wicaksono kini berubah menjadi medan luka. Beberapa bagian dinding hangus, kabel listrik terkelupas, dan ruang penyimpanan dokumen di lantai dasar nyaris habis terbakar. Tapi bukan kerugian fisik yang paling menghantui Damar, melainkan kenyataan bahwa bahaya kini tak lagi datang diam-diam. Ancaman itu sudah berdiri di depan pintu, mengetuk, menunggu waktu untuk menjebol semuanya. Pagi itu, Hana duduk berselimut di ruang tamu. Matanya masih bengkak karena asap semalam. Raka tak jauh darinya, memegang tangannya erat. Mereka tak bicara banyak. Tapi ada satu hal yang sudah pasti tumbuh. Rasa takut mereka kini nyata. Bukan sekadar ketakutan bocah terhadap monster, tapi ketakutan manusia terhadap mereka yang memakai topeng sesama. Semua ini, karena aku ya? Tanya Hana lirih, tanpa menoleh. Enggak, jawab Raka tegas. Semua ini karena orang-orang dewasa yang gak pernah mau menyelesaikan masalah mereka dengan benar. Di ruangan berbeda, Damar duduk di meja pertemuan darurat bersama penyidik, pengacara, dan salah satu tokoh politik yang dulu menjadi teman dekatnya. Wajahnya pucat, janggutnya belum dicukur, matanya merah karena semalaman tak tidur. Ledakan itu disengaja, ucap penyidik. Kami menemukan sisa pemicu di dekat panel listrik. Bukan korsleting. Ini sabotase. Dan wanita yang menyusup kemarin, dia dibantu dari luar. Penembaknya profesional, tambah petugas lain. Damar menatap layar di depannya, foto Wati, yang kini dicurigai sebagai mata-mata dari pihak yang selama ini ingin menjatuhkannya. Siapa yang mempekerjakannya? Tanya Damar. Belum jelas. Tapi kami temukan satu nama yang terus muncul. Bagas Raharja. Sementara itu, di tempat tersembunyi di pinggiran kota, Bagas sedang menyusun langkah selanjutnya. Di depannya, Wati duduk dengan luka kecil di kakinya. Tapi senyum di wajahnya tak hilang. Ia berhasil mengambil salinan dokumen wasiat keluarga Wicaksono. Dan lebih dari itu, ia berhasil membuat Damar ketakutan. Sudah waktunya kita buka semuanya, ucap Bagas, menatap tajam ke layar laptop. Di layar itu, muncul salinan digital wasiat lama milik Damar.
Tertulis jelas di sana bahwa warisan keluarga akan jatuh pada satu-satunya ahli waris sah, Hana. Wasiat itu dibuat 2 tahun setelah Indah menghilang. Tapi belum sempat diubah ketika dia kira Indah benar-benar mati, ucap Wati. Dan sekarang Hana kembali, membawa warisan, membawa hak yang seharusnya tidak pernah dia miliki, jawab Bagas dingin. Bagi Bagas, semua ini bukan hanya tentang dendam. Ini tentang menyelamatkan harga dirinya. Bertahun-tahun lalu, ia merasa dihancurkan oleh Damar. Dipermalukan, dilucuti haknya. Bahkan Rani, wanita yang ia cintai, dipilih Damar lalu dibuang. Bagi Bagas, ini bukan soal uang. Ini tentang pembalasan. Tentang mengambil kembali semua yang dirampas, termasuk kehormatan. Di rumah Wicaksono, situasi makin panas. Raka menyadari bahwa ia dan Hana bisa jadi target berikutnya. Ia meminta Damar untuk memindahkan mereka ke tempat lebih aman. Tapi Damar menolak. Kalau kita mundur sekarang, kita tidak akan pernah selesai, ucap Damar. Tapi Hana bisa mati. Kek. Damar menatap cucunya dengan mata yang dalam. Justru karena itu, kita harus bertahan di sini. Ini rumahmu. Rumah Hana. Mereka yang harus pergi, bukan kita. Malamnya, Damar memanggil Hana ke ruang kerja. Di hadapannya, ia menaruh berkas lama dan salinan wasiat yang lolos dari api. Ayah belum pernah bilang ini ke siapapun. Wasiat ini aku buat diam-diam. Karena aku tahu, suatu hari, kalau kamu kembali, aku harus siap menebus semuanya. Semua. Hana menatap lembaran itu dengan tangan bergetar. Aku nggak butuh semua ini, Pak. Aku tahu. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal pengakuan. Kamu berhak atas nama ini. Dan aku harus menanggung semua risikonya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, media dihebohkan dengan satu bocoran besar. Seseorang mengirimkan video pengakuan baru ke semua media daring. Dalam video itu, seorang wanita menyamar, diduga Rani atau anaknya, menuduh bahwa Damar bukan hanya menelantarkan keluarga, tapi juga pernah memalsukan dokumen hak milik tanah milik rakyat untuk memperkaya diri. Kontroversi itu meledak. Demonstrasi kecil terjadi di depan rumah. Ormas mulai menekan. Saham perusahaan runtuh. Sponsor menarik dukungan. Dan pengacara Damar satu persatu mulai meninggalkannya. Raka dan Hana terkurung dalam rumah. Dan malam itu, gerbang rumah dibobol. Sekelompok pria bertopeng, mengenakan seragam tak dikenal, masuk dengan senjata tumpul. Mereka bukan perampok. Mereka bukan demonstran. Mereka adalah orang-orang bayaran. Satpam tak mampu menahan. Damar dan anak-anak dikurung di kamar rahasia di lantai 2. Tapi sebelum pintu tertutup, Raka melihat salah satu pria bertopeng membawa foto lama, foto Indah. Kenapa mereka bawa foto ibu? Teriak Hana dari balik pintu yang dikunci. Damar hanya diam. Jawab. Kenapa? Siapa mereka sebenarnya? Damar menunduk. Mereka bukan cuma benci aku. Mereka benci darah yang kamu warisi. Dan Hana sadar, ini bukan lagi soal warisan. Bukan soal uang. Tapi soal dendam berdarah. Soal nama yang tak pernah bersih dari luka. Dan bahwa di balik setiap wajah yang mereka kenal, mungkin tersembunyi wajah musuh yang sesungguhnya. Suasana malam itu menegang seperti senar yang siap putus. Pria-pria bertopeng menyebar ke seluruh penjuru rumah Damar Wicaksono. Tak ada teriakan, tak ada kerusakan mencolok. Semuanya dilakukan dengan senyap, rapi, dan terkoordinasi. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka bukan perampok biasa. Mereka adalah eksekutor. Dikirim bukan untuk mencuri, tapi untuk mengakhiri. Sementara itu, di balik pintu kamar rahasia, Hana meringkuk dalam pelukan Raka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya dari celah kecil di dinding. Damar berdiri di depan mereka, memegang gagang telepon darurat yang terhubung ke ruang keamanan pusat.
Tapi sambungan terputus. Mereka terisolasi. "Pak, aku takut," suara Hana parau. Damar menoleh. Wajahnya bukan lagi wajah pengusaha besar, tapi wajah seorang ayah yang bersalah, yang akhirnya melihat semua kesalahannya dibayar lunas, bukan dengan uang, tapi dengan rasa kehilangan yang siap datang kapan saja. "Ayah nggak akan biarkan mereka sentuh kalian." Damar membuka laci tersembunyi di dinding. Di dalamnya ada satu benda, bukan senjata, tapi flash disk kecil berisi bukti-bukti penting yang selama ini ia simpan, termasuk dokumen pengakuan dosa, transaksi rahasia, dan bukti manipulasi tanah milik rakyat yang dulu ia gelapkan. "Apa itu?" tanya Raka. "Kalau aku mati malam ini, pastikan ini sampai ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," jawab Damar. "Kenapa?" tanya Hana lirih. "Karena kalau semuanya harus berakhir, biarlah semua dosa ikut mati bersamaku." Di luar, para penyerang semakin dekat. Salah satu dari mereka, pria bertubuh tinggi dengan jam tangan hitam di lengan kirinya, naik ke lantai 2. Ia memegang kunci pintu otomatis hasil pembobolan sistem. Ia tahu posisi ruangan rahasia itu. Ia tahu persis, karena dulu, ia yang membangunnya. Namanya Bagas Raharja. Pria itu membuka helm dan topengnya. Rambutnya memutih sebagian. Matanya menyimpan amarah bertahun-tahun yang tak pernah padam. Ia berjalan perlahan, lalu menghentak pintu 3 kali. Tok, tok, tok. "Buka, Dam. Ini bukan perampokan. Ini penutupan sejarah." Damar mengenali suara itu. Ia menatap Hana dan Raka. "Apapun yang terjadi, jangan keluar." Ia membuka pintu perlahan. Cahaya dari luar membanjiri ruang rahasia itu. Bagas berdiri di sana, ditemani 2 pria lain. Di tangannya ada pistol kecil, cukup untuk 1 peluru. "Jadi ini pewarismu?" tanya Bagas, menatap Hana yang mulai menangis. Damar berdiri tegak. "Kau bisa ambil semua hartaku, tapi jangan sentuh mereka. Aku nggak butuh hartamu, Dam. Aku cuma mau kamu jatuh. Bukan karena hukum, tapi karena kamu tahu, kamu sendiri yang meletakkan api di bawah kakimu." Bagas mengangkat pistol, menodongkan ke arah Damar. Dan saat jari telunjuknya menyentuh pelatuk, "Berhenti!" Suara keras menggema dari tangga. Sakti, mantan karyawan yang dulu juga menjadi lawan Damar, kini muncul dengan pasukan polisi bersenjata lengkap di belakangnya. Ternyata, flash disk yang Damar serahkan ke Raka semalam telah dikirim lebih cepat ke jaksa lewat jaringan Sakti, yang diam-diam berubah haluan. Setelah bertahun-tahun membenci Damar, ia sadar, dendam tak akan menyembuhkan apa-apa. Polisi menyerbu masuk. Bagas sempat menembak, tapi pelurunya meleset. Ia ditangkap, bersama para pembantunya. Rumah kembali sunyi setelah hiruk-pikuk penyergapan. Hana berlari memeluk Damar yang nyaris roboh karena syok. Raka memeluk mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, media memberitakan pengakuan Damar secara terbuka, bukan lagi hanya soal Hana, tapi juga semua skandal bisnisnya yang selama ini ia sembunyikan. Ia menyerahkan sebagian besar hartanya untuk program sosial, pembangunan kembali tanah yang dulu ia ambil dari rakyat kecil, dan membiayai panti-panti yang dulu menampung anak-anak tak beridentitas seperti Hana. Ia mundur dari semua jabatannya. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia hidup tenang. Raka dan Hana kembali sekolah. Mereka hidup lebih sederhana, namun tanpa ketakutan. Mereka tak perlu lagi menutupi masa lalu. Karena dari luka itulah, mereka dibentuk. Dan pada suatu sore, di taman belakang rumah kecil yang kini mereka tempati, Hana memandang langit, lalu berbisik pada angin. "Terima kasih, Ibu. Meski aku pernah kelaparan, kau beri aku keluarga. Meski aku pernah dibuang, aku tak pernah sendiri." Angin berhembus lembut, seolah menjawab. Dan dengan itu, kisah ini pun berakhir. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan penebusan. Bukan dengan kekuasaan,
tapi dengan kebenaran. Karena sejauh apapun luka disembunyikan, ia akan tetap mencari jalan untuk disembuhkan.